Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia. Jumpa lagi dengan saya, dengan Bapak Toto. Untuk hari ini pertemuan kita yang kedua kali ya. Pertemuan kita yang kedua kali bagi yang kelas 10. Untuk hari ini kita akan mulai pembelajaran dari bab 1. Namun sebelumnya kita berdoa dulu agar apa yang akan kita lalui hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Baik, doa selesai. Oke anak-anak, semoga kalian di rumah sehat-sehat selalu dan selalu terjaga kondisi tubuh dan mental kalian selama di rumah, selalu bahagia. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Ini bab 1 ya. Seperti yang sudah kita pernah pelajari, mungkin kalian yang di bangku SMP sudah dapat jurusan IPA ya, dapat pelajaran IPA ataupun biologi. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya biologi. Ya, biologi sendiri kan kita dalam kehidupan kita ini sangat erat sekali ya. Bahkan tubuh kita ini ya adalah biologi ya. Tubuh kita kemudian dari makhluk hidup terkecil, bakteri, virus ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan dan hewan, itu semua ruang lingkup biologi. Maupun ekosistem yang ada di dataran ini ya, yang ada di sekitar kita tentunya. Biologi terdiri dari dua kata, bios dan logos. Bios artinya hidup ya, logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala kehidupan yang ada di bumi ini. Ya, tidak hanya makhluk hidup kecil atau mikroorganisme, makhluk hidup tingkat rendah ya. Misalnya tadi saya sebutkan bakteri ya, protista, virus, kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia. Dan juga dia mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dengan kondisi lingkungan abiotiknya, suhunya, kelembaban, ya, panas, ya, sinar matahari dan lain sebagainya. Itu dari biologi. Untuk hari ini tujuan pembelajaran yang kita akan lalui adalah menjelaskan ruang lingkup biologi dan keterkaitan biologi dengan metode ilmiah. Jadi suatu metode yang dijalankan atau diterapkan oleh para ilmuwan atau para saintis ya untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian mendeskripsikan objek-objek dan persoalan biologi pada tingkat molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Mengidentifikasi cabang-cabang biologi menurut objek dan persoalan yang dikaji. Kemudian menganalisis manfaat biologi bagi manusia dan lingkungannya. Itu tujuan pembelajaran kita. Karakteristik dasar makhluk hidup. Jadi ada beberapa macam karakteristik dasar makhluk hidup ya. Itu diantaranya makhluk hidup. Maaf sebentar ya. Nah, makhluk hidup disusun oleh sel. Jadi disusun oleh sel. Jadi sel itu yang seperti kita sudah ketahui ya, sel ada yang berupa uniseluler, unit tunggal, ada yang berupa multiseluler atau banyak sel. Multi itu banyak, jadi ada kumpulan sel, ada banyak sel ya. Untuk satu sel sendiri atau uniseluler itu ada bakteri, ada protista ya. Kemudian untuk multiseluler itu ada jamur, ada tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan. Itu multiseluler. Jadi sel adalah unit kehidupan struktural yang terkecil. Ya, dia punya peran sebagai struktural dan juga punya peran sebagai fungsional. Kemudian yang kedua, makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ini jadi salah satu karakteristik atau ciri-ciri dasar dari yang disebut makhluk hidup.
di pertumbuhan dan perkembangan ini suatu kata istilah yang berbeda. Tumbuh dan berkembang itu berbeda. Kalau pertumbuhan itu artinya ada pertambahan massa, sel, ada pertambahan volume, ya misalnya dari satu sel dia membelah menjadi 2, membelah menjadi 4, 8, 16 dan seterusnya. Jadi ada penambahan massa sel. Kemudian dia tumbuh, volumenya tumbuh, bertambah. Ya misalnya dari berat 1 gram menjadi 2 gram, 3 gram. Sama halnya ketika kita dari mulai kecil ya, mulai bayi dilahirkan, mungkin panjangnya masih sekitar 30 sampai 40 cm, kemudian bertumbuh, membesar ya, sehingga sampai kalian remaja seperti ini. Berarti kalian setelah bertumbuh. Nah, kalau perkembangan itu suatu diferensiasi yang mengarah sebuah kedewasaan dari makhluk hidup. Contohnya kalau misalnya kita lihat pada tumbuhan ya, jadi tumbuhan itu dikatakan dia sudah berkembang apabila dia sudah mampu untuk menghasilkan bunga, ya, sudah mampu menghasilkan sel-sel kelamin jantan dan sudah mampu menghasilkan sel-sel kelamin betina. Jadi di sini dia sudah menghasilkan bunga dan dia bisa menghasilkan buah. Jadi ada diferensiasi, ada perkembangan. Kemudian kalau pada manusia apa? Manusia dikatakan berkembang ya apabila dia sudah bisa menghasilkan hormon, kemudian sel-sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya, sel ovum, sel spermanya sudah berkembang, sudah bisa menghasilkan. Jadi disebut sudah berkembang. Hormon-hormon untuk seks sekundernya sudah berkembang ya. Jadi ada diferensiasi, ada perubahan, ada suatu arah kematangan atau kedewasaan. Itu adalah perkembangan ya. Kalau kita lihat di gambar ya, di slide, jadi ada masih balita, kemudian anak kecil, kemudian remaja, dewasa ya, kemudian tua ya. Berikutnya, karakteristik dasar makhluk hidup itu beradaptasi terhadap lingkungan atau menyesuaikan hidupnya terhadap lingkungan yang selalu berubah-ubah. Di sini kita lihat gambar bunglon. Ya, bunglon itu dia punya kemampuan pertahanan diri untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi kalau misalnya bunglon itu menempel pada suatu dahan atau pohon atau batang ya dengan warna coklat, dia akan mengikuti warna batang coklat dan sesuai corak dari batang pohon itu sendiri. Itu menyesuaikan diri yang tujuannya untuk mempertahankan hidupnya dia agar dia bisa bertahan hidup. Sama dengan kita manusia, agar kita bisa bertahan di dunia ini atau di lingkungan kita harus bisa menyesuaikan diri. Bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat, bisa menyesuaikan diri dengan keluarga, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan tempat tinggal kita. Ataupun bakteri misalnya dia akan bertumbuh berkembang ya, dia harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dengan kelembabannya, dengan suhunya ya, dengan kondisi sinar mataharinya yang tujuannya untuk pertahanan diri. Berikutnya, karakteristik dasar makhluk hidup yaitu melakukan proses metabolisme. Jadi proses metabolisme ini adalah suatu proses di mana ada penyusunan dan perombakan suatu senyawa. Gitu ya. Metabolisme ini akan berlangsung secara terus-menerus ya. Jadi suatu proses menuju sebuah keseimbangan tubuh ya, keseimbangan intraseluler dan sifatnya konstan. Ini contoh metabolisme itu ada 2 ya. Jadi metabolisme dibagi menjadi 2. Yang pertama itu katabolisme. Katabolisme itu adalah suatu perombakan senyawa dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Kemudian ada lagi anabolisme. Anabolisme ini adalah penyusunan dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Contoh dari katabolisme ini contohnya adalah respirasi ya. Respirasi itu merombak glukosa menjadi sebuah energi yang akan dipakai dalam sel ataupun dalam tubuh kita.
Kemudian ada anabolisme. Anabolisme ini contohnya adalah fotosintesis, pembentukan glukosa ya pada fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan. Itu karakteristik dasar makhluk hidup. Oke. Berikutnya, nah dalam suatu kehidupan makhluk hidup ada yang disebut dengan struktur organisasi kehidupan. Itu mulai dari yang sederhana strukturnya sampai yang paling kompleks strukturnya. Kehidupan memiliki struktur yang sangat terorganisir. Ya, dia dibedakan menjadi beberapa tingkat ya. Ini yang pertama ada molekul, kemudian ada sel, ada jaringan, ada organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Untuk yang pertama, oke. Ini kalau kita lihat sama ya seperti tadi ya. Jadi ada ini gambar ilustrasinya. Jadi ada molekul, ada protein, karbohidrat, lemak. Ya. Kemudian molekul-molekul ini menyusun sebuah sel. Ya, dari sel dengan fungsi yang sama membentuk jaringan. Kemudian jaringan dengan fungsi tertentu membentuk sebuah organ jantung, paru-paru, ginjal, jantung. Kemudian dari organ menjadi sistem organ. Sistem organ ini kerjasama dari beberapa organ membentuk sebuah sistem. Ada sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem gerak, ya, sistem saraf, sistem hormon, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian dari sistem organ, ya, dari sistem organ dia akan membentuk sebuah individu. Di sini kita contohkan adalah seorang anak perempuan. Itu disebutnya individu, satu spesies. Kalau manusia itu kan spesiesnya Homo sapiens ya. Jadi ada satu spesies, satu anak perempuan, satu Homo sapiens, itu disebutnya individu. Namun apabila individu ini ya satu spesies ini berkumpul berkelompok dalam suatu wilayah tertentu, itu namanya populasi. Di sini adalah di sini contohnya kalau kita lihat pada slide ya. Contohnya itu sekelompok orang atau sekelompok individu, sekelompok satu spesies ya. Disemuakan satu spesies ya, Homo sapiens semua. Sebutnya populasi. Jadi misalnya ada kumpulan ayam, populasi ayam. Kumpulan sapi, populasi sapi. Ada kumpulan padi, populasi padi, dan lain sebagainya. Nah, dari populasi ini sebelum ini ekosistem ya. Jadi setelah populasi ada kumpulan-kumpulan populasi dari berbagai macam spesies, tidak hanya satu spesies tapi bisa 2 atau 3 atau bahkan lebih spesies berkumpul dalam suatu wilayah tertentu, itu namanya komunitas. Jadi misalnya di padang areal tertentu ada kumpulan ayam, ada kumpulan sapi, ada kumpulan padi ya. Jadi itu sudah beberapa spesies ya. Beberapa spesies berbeda, itu namanya komunitas. Jadi kumpulan dari beberapa jenis spesies dalam suatu areal atau wilayah tertentu. Komunitas. Kemudian tak jarang jadi komunitas ini adalah jadi dia sering-sering berinteraksi bahasanya ya. Berinteraksi dengan lingkungan non hidup yang lainnya ya. Jadi makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungan abiotiknya, dengan lingkungan seperti suhu, kelembaban, kemudian panas, air, udara, dia berinteraksi dengan lingkungan, itu namanya ekosistem ya. Jadi saling berinteraksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya, itu namanya ekosistem. Ekosistem ada banyak ya, ada ekosistem
air, ada ekosistem padi, ada ekosistem darat, ya, ada ekosistem sawah, dan lain sebagainya. Nah, ekosistem ini bila bergabung, ya, membentuk suatu areal tertentu, itu dia disebutnya bioma. Jadi bioma ini adalah sekelompok hewan, tumbuhan yang saling berinteraksi dan dari berbagai macam ekosistem berkumpul menjadi bioma. Bioma ada banyak ya. Ini salah satunya adalah hutan hujan tropis. Ini salah satu bioma yang ada di dunia. Ada bioma hutan hujan tropis, ada bioma gurun, dan lain sebagainya. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi klasifikasi atau pengelompokan atau pembagian makhluk hidup, ya, kenapa sih harus dikelompok-kelompokkan? Karena spesies yang ada di dunia ini kan sangat banyak ya. Yang ada di bumi itu sangat berlimpah, sangat banyak, berjuta-juta spesies ya. Jadi agar lebih mudah dalam mengelompokkannya, dalam mengenalinya, dalam mempelajarinya, menelitinya, menganalisisnya, jadi dia perlu dikelompok-kelompokkan, diklasifikasikan. Ya, pengklasifikasian ini dari zaman dulu, zaman Yunani kuno sampai zaman sekarang itu dia berkelanjutan, selalu berkembang. Dimulai dari klasifikasi yang tingkat rendah, ya, misalnya dia hanya mengklasifikasikan hewan dan tumbuhan, ya. Atau klasifikasiannya ini makhluk hidup yang bergerak, ini makhluk hidup tidak bergerak, hanya sampai situ. Itu zaman dulu. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, seiring dengan perkembangan zaman, ilmu-ilmu pengklasifikasian itu dia selalu berkembang, selalu terus diteliti, sampai hingga saat ini didapat 6 kingdom atau 6 bagian, 6 kerajaan. Ya. Di sini kalau kita lihat salah satu tokohnya adalah Carl Woese ya, dia membuat klasifikasi makhluk hidup ke dalam 6 kingdom, ke dalam 6 bagian, ke dalam 6 kelompok besar. Sini. Ini kalau zaman dulu kan masih ada, kalau kita lihat di slide ya, sebelah kanan ada animal, hewan, ya, kemudian jamur dan juga tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau di Carl Woese ini dia membaginya menjadi 6 kingdom ya. Itu yang pertama adalah kingdom Archaebacteria atau Archaea ya. Kemudian ada Eubacteria atau bakteri. Ini sama-sama bakteri sebenarnya, tapi kalau Archaebacteria itu dia lebih primitif dibandingkan Eubacteria. Archaebacteria ini dia dinding selnya belum punya peptidoglikan, dia belum punya peptidoglikan di dalam dinding selnya. Tapi kalau Eubacteria itu dia sudah punya peptidoglikan dalam dinding selnya. Itu yang membedakan, dasar yang membedakan antara Archaebacteria dan Eubacteria. Kemudian pada Archaebacteria ini sendiri juga, ini bakteri-bakteri yang umumnya hidup pada tempat-tempat yang makhluk hidup yang lainnya nggak bisa hidup di situ. Misalnya di kawah gunung berapi, ya, atau bisa di kutub utara yang bersuhu minus ya, itu di situ juga ada bakteri, biasanya Archaebacteria. Atau di laut mati ya, laut dengan kadar asin yang sangat tinggi, nah itu biasanya di situ ada Archaebacteria. Sedangkan kalau Eubacteria atau bakteri, ini bakteri-bakteri yang biasanya hidup di lingkungan sekitar kita ya, misalnya di tempat kita, di meja kita, di kursi kita, di udara kita nih, kemudian di selokan-selokan atau di kulit kita nih juga ada bakteri sebenarnya ya, tapi nggak kelihatan aja, dia jenisnya bakteri atau Eubacteria. Kingdom yang ketiga yaitu Protista. Protista ini dia sudah multiseluler, ada yang uniseluler, ada yang multiseluler, dan sudah merupakan sel eukariotik ya, sel yang sudah mempunyai membran inti sel.
Kalau archaea dan bakteri itu atau eubacteria itu selnya masih sel prokaryotik atau belum mempunyai atau tidak mempunyai membran inti sel. Sedangkan protista itu adalah makhluk hidup yang selnya sel eukaryotik. Protista, fungi, plantae, animalia, ya. Ini selnya sel eukaryotik telah mempunyai membran inti sel. Protista salah satu contohnya adalah amuba, ya. Kemudian paramecium, alga, nah itu contoh-contoh protista. Rumput laut, nah, contoh protista. Kemudian yang berikutnya kingdom fungi, fungi atau jamur. Ya, ini jamur-jamur, misalnya jamur kulit atau jamur yang biasa kita makan, jamur tiram, jamur shiitake, jamur merang, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu fungi. Ya. Nanti kita akan pelajari di kingdom ini. Berikutnya ada kingdom plantae atau plantae, ya. Plantae ini kingdom tumbuh-tumbuhan dari mulai lumut, paku-pakuan sampai tumbuhan tingkat tinggi, ya, dikotil, monokotil. Kemudian yang kelima ini ada kingdom animalia atau hewan, ya. Kingdom animalia ini ada beberapa macam filum, ya, dari Porifera, ya, Solenterata, kemudian Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, kemudian Vertebrata. Oke. Itu 6 kingdom, jadi ada 6. Ada 6 pengelompokan. Ini seperti tadi, ya, ada protista. Ini contoh gambarnya. Kemudian ada animalia, ada burung, ya, ada fungi, ada plantae, archaea bacteria dan eubacteria. Klasifikasi 6 kingdom. Nanti di bawah kingdom juga ada beberapa macam susunannya, ya. Dari kingdom ada divisi atau divisi maupun ada kelas, ya, divisi, filum, ya, kelas, kemudian ordo, famili, genus, kemudian spesies. Oke. Jadi ada beberapa macam takson namanya. Kalau dalam ilmu pengelompokan adalah takson, pembagian, ya, dari kingdom, kemudian divisi atau filum, kemudian ada kelas, ordo, famili, genus, spesies. Ya. Berikutnya cabang-cabang ilmu biologi. Nah, di sini sebenarnya biologi itu adalah ilmu dasar dari kehidupan, ya. Nanti dari biologi ini sebagai ilmu dasar dia akan bercabang-cabang lagi menjadi ilmu-ilmu tersendiri, ilmu-ilmu yang lebih khusus. Ya. Di sini contohnya ada virologi. Virologi itu dari kata virus dan juga logi atau logos, ya. Jadi virologi ini adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang virus, ya, macam-macam virus COVID-19, virus corona, ya, kemudian rhabdovirus, ya, dan virus-virus yang lainnya. Itu dipelajari pada virologi. Bagaimana karakteristiknya, bagaimana penanganan, bagaimana vaksinnya, nah itu di virologi. Di virologi ini sangat penting, ya, terutama untuk pada saat pandemi seperti ini. Jadi orang-orang ahli virologi itu dia punya peran besar, ya, bagaimana bisa membuat vaksinnya, meneliti bagaimana karakteristik virus ini, bagaimana mereka bisa bermutasi dan bagaimana bisa menemukan vaksin. Ini luar biasa. Oke. Kemudian ada mikologi. Mikologi ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang jamur. Kemudian ada zoologi. Zoologi ini ilmu mempelajari tentang hewan. Kemudian ada botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Entomologi, ya, atau ilmu yang mempelajari tentang serangga atau artropodologi. Ya. Kemudian ada banyak macam. Ada ornitologi yang mempelajari tentang burung, ya. Kemudian ada mikrobiologi, mempelajari tentang mikroorganisme. Ada histologi
ya, yang mempelajari tentang jaringan, ya, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa cari ya di beberapa sumber-sumber dari internet atau dari buku-buku atau dari sumber lainnya. Cabang-cabang biologi apa lagi sih selain ini yang bisa kita pelajari ya, atau mungkin kalian berminat bisa mempelajari salah satu bidangnya. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai di cabang-cabang ilmu biologi pada bab 1 ruang lingkup biologi. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selalu berdoa, jaga kesehatan, makan sayur dan buah-buahan, dan jangan lupa jangan sampai kurang tidur, jangan sampai kurang istirahat, dan selalu semangat dan bahagia. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.